Guys, welcome to Infinity again. Sekarang kita mau makan gehu. Sambil makan kita mau ngobrolin tentang gimana pemakaian Finfast VF3 ini selama sebulan terakhir. Nah, kita kan udah sebulan nih, lebih 5 hari sebenarnya ya. Gimana kesan-kesannya selama sebulan terakhir ini? Mau dari siapa? Ya. Kalau dari saya, pemakaian Finfast VF3 ini memang ini mobil listrik pertama kami ya. Kami sebelumnya itu memang pakai mobil bensin. Mobil bensin selama hampir... Namanya Toyota. Jadi udah beberapa kali ganti brand. Dari Toyota, Daihatsu, sebelumnya juga pernah yang lain-lain gitu. Dan pengalaman pertama pakai mobil listrik itu kesannya awalnya pasti ada rasa takut. Kenapa takutnya? Banyak lalat. Takutnya yang jelas karena ada mikirin tentang baterai, tentang jarak tempuh. Tapi setelah dipakai itu justru nggak kerasa takut ada apa-apa karena memang butuh waktu buat adaptasi gitu. Sementara itu sih, gimana Mom? Kalau buat aku benar-benar nyaman ya pakai listrik ini. Karena yang pertama, ketika nyetir tuh nggak berat, mulai dari stangnya, terus ngegasnya juga enak. Cuman itu untuk awal-awal adaptasi untuk gigi-giginya. Gitu aja sih. Terus bisa buat tiduran juga. Di belakang bisa tiduran. Tapi kalau di depan joknya nggak bisa diapain sih. Nggak bisa terlalu ke belakang nih. Wow. Ini sebagai ini ya. Penumpang asli ini. Penumpang sejati. Jadi emang kalau untuk bawa banyak emang nggak bisa ya, kurang nyaman. Kalau misalkan lebih dari 5, kecuali kalau 4 dewasa satu anak sih masih oke. Soalnya Finfast kan kecil. Apa sih? Mobilnya, Bukan mobil. joknya, Bukan joknya. Pasti banyak. di belakang sih apa? Bagasi. Jadi barang-barangnya Harus sedikit. harus sedikit gitu sih. Tapi aku kemarin for the first time isi listrik. Terus ya pertama emang nggak pernah dan nggak pernah diajarin juga. Iya. Jadi cari-carinya nggak semudah bensin lah, itu aja sih, belum semudah bensin yang berapa kilometer tiap daerah ada. Jadi emang Kemarin harus macet banget loh. ya harus persiapan, ya sabar untuk cari SPKLU-nya sih. Tapi nggak sesulit itu, cuman tidak semudah pom bensin aja lah, karena kita juga masih adaptasi juga kan sama mobil listrik. Dan jangan lupa kalau pakai terutama mobil ini ya, mobil listrik ini, itu kita jadi tontonan kayak artis. Kenapa? Karena mungkin memang baru beberapa ya di Bandung, belum banyak. Jadi begitu kita keluar pasti dilihatin sama orang-orang, ya nggak sih? Belum lagi selain belum banyak jumlahnya, dan yang pasti kaca filmnya ini belum dipasang. Dia nggak ada privacy. Jadi kaca filmnya belum dipasang, benar-benar kelihatan blong dari luar. Bahkan ada mungkin beberapa komentar yang masuk, katanya lewat sini ya, katanya lewat situ. Emang kelihatan banget gitu siapa yang pakai. Aku sih betah pakai mobil listrik ya, mudah-mudahan bisa upgrade lah. Upgrade atau nambah unit mobil listrik. Kalau beberapa catatan teknis,
kalau bagi saya ya sebagai hampir driver abadi, yang pertama itu ini nih over fender nih. Memang over fender ini terlalu tebal keluar ya. Mungkin buat model memang menjadi bagus, cuma kalau buat parkir mundur itu kita harus ukur jarak bener-bener antara, misalnya kalau ada dinding nih terus kita parkir mundur, nah over fender ini harus dihitung, jangan sampai kebablasan, karena takutnya kita ngitungnya body aja, si over fendernya bisa jadi apa, takutnya kegesek gitu. Itu satu. Tapi kalau untuk model emang jadi bagus banget gitu. Terus yang kedua, karena kita memang biasa parkir pakai kamera mundur, ada kamera mundur, jadi kadang-kadang pas kita mundur tuh nyari-nyari gitu karena nggak biasa gitu kan. Kalau biasanya kan tinggal, emang sih sebelumnya nggak ada kamera mundur ya, mobil-mobil sebelumnya, cuma karena udah kebiasaan yang terakhir kita ada kamera mundurnya, jadi begitu mundur itu celingak-celinguk agak kurang nyaman lah ya. Enaknya memang guys ada gitu. Yummy enak guys. Gehunya enak katanya. Yummy. Ini yang masak ini mom. Terus yang selanjutnya adalah spion. Spion ini kalau menurut saya pribadi itu ketika kita nyetir, kita ngelihat sisi kanan atau kiri itu spionnya sudut pandangnya kecil, jadi ketika kita mau belok kita jadi harus agak maju celingak-celinguk, nggak bisa kita diem stay di posisi, nggak bisa kita stay diam di posisi, terus kita hanya ngelihat dari spion aja. Spion kecil, kalau kita bukain keluar itu justru si body jadi nggak kelihatan, tapi kalau ke dalamin justru kanan kirinya nggak kelihatan. Emang ada beberapa masukan gimana kalau si spionnya ganti deh gitu ya. Memang itu yang kerasa gitu. Ada lagi apa Mom? Enggak sih, soalnya jarang juga, nggak tiap hari juga sih nyetir mobilnya karena pemain cadangan. Sebagai penumpang selalu di depan sih oke aja, kalau di depan mah nggak ada isu ya. Masalah. Tapi kalau untuk driving experience, untuk nyetir itu jangan salah tenaganya. Wah, meskipun kecil tapi luar biasa ya nggak sih? Ya. Begitu kalau mau nyalip, kalau mau apa ngegas tuh, ya beda banget itu, terasa kecil loh tapi loncat. Mariam, Si kancil. Mariam gimana Mariam? Apa? Enak kan udah. Iya. Suka mobilnya. Suka. Dan kalau dipasang stikernya itu tuh seru. Seru. Ya semoga mobil ini mengantarkan kita untuk menjelajah berbagai daerah. Iya, nanti kita ke daerah mana lagi ya? Oh iya, terus ini lampu karena kita biasa pakai terutama untuk ke perjalanan jauh ya, kalau di dalam kota nggak ada masalah. Cuma kalau di jarak jauh itu, ketika kita misalnya ke Pangalengan atau bahkan ke Pangandaran kemarin, itu kerasa banget, memang agak kerasa gelap aja, kerasa gelap. Di depan, ya. Di depan juga enakan sih. Pernah bisa di apa sih? Bisa di barang-barang bisa dikedepanin. Kemarin pas nyetir di daerah Gentong, pas tikungan tajam tuh lumayan gelap kan ya. Nah di situ agak panik karena
tiba-tiba nggak kelihatan apa-apa gitu karena setipis itu si lampunya kalau nggak ada lampu-lampu jalannya gitu, harus di lampu jauhin gitu pengalaman. Aduh, Lampu memang penting itu. aduh, Agak itu sempat panik juga goyang. sih, jadi kayak ngeblank aja, Itu. harus gitu, harus ngapain gitu. Ngeblank. Saya juga Kayak merasakan itu. HP aku ngeblank. Boleh yang mau sponsor nih buat Maria. HP-nya ngeblank masuk danau. Iya, terus untung aja ketemu terus pas udah kering dimainin terus ngeblank. Dan memang idealnya bagasi juga jadi isu ya. Bagasi karena memang ya mobilnya kecil, bagasi jadi isu. Di belakang itu jelas kecil, nggak ada bagasi. Kalau mau perjalanan jauh harus bawa barangnya di tengah. Andaikan gitu. Ada yang mau sponsorin roof rack, kita terima banget, Bang. Aku harus selalu perfect. Harus selalu perfect, kata siapa? Harus selalu perfect. Ini ngomongin roof rack bukan perfect. Perfect. Roof rack tuh Kamu disuruh bagasi di siapa? atas. Kamu disuruh siapa harus perfect? Enggak tahu. Gitu, jadi kalau ada roof rack itu jelas sangat membantu banget buat traveling ya. Gitu. Lagi mau, Maria mau apa lagi? Udah sih aku. Maria mau jalan-jalan lagi. Di belakang bagasinya sangat kecil sekali. Saya mau jalan-jalan lagi. Nanti kalau aja kan nggak kerja lagi, katanya kerjanya jalan-jalan terus. Amin ya Allah. Nah makanya jangan lupa apa? Subscribe. Iya. Subscribe dan follow. Iya, karena kita akan selalu keliling jelajahi road trip untuk Iya, keliling jalan-jalan pertama se-Indonesia, nanti Dunia. Amin. See you again. See you again. Bye bye guys. Bye bye guys.